Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Begitu besar berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jemaat dikasih Tuhan, memang tidak enak yang namanya ditegur. Biasanya teguran diberikan ketika seseorang itu melakukan satu tindakan yang kurang tepat atau salah. Salah langkah, salah jalan, salah berucap. Ya, kita pun seringkali ya ditegur. Yang menegur kita bisa siapa saja ya, bisa teman kita sendiri, bisa orang tua, bisa bahkan anak kita sendiri juga bisa menegur kita ketika kita melakukan hal yang tidak semestinya. Nah, firman Tuhan berkata berbahagialah manusia yang tegur Allah. Nah, Tuhan ketika menegur seseorang, menegur manusia, itu bukan karena Tuhan benci. Justru Tuhan sangat mengasihi. Tuhan gak ingin kita ini semakin salah. Tuhan ingin supaya kita ini berbalik dari jalan yang salah. Nah, karena itu ada teguran. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, karena itu ketika ada teguran, jangan menolak. Ya, jangan menolak didikan yang dari Tuhan. Karena Tuhan akan membawa kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk jalan yang lebih baik. Untuk kita tidak salah langkah. Ya, kadang-kadang teguran itu bisa bermacam-macam. Yang mulai dari teguran yang lembut ya gitu ya. Baca firman Tuhan, ada ayat firman Tuhan. Bisa juga teguran melalui mimpi. Tuhan peringatkan melalui mimpi. Bisa juga melalui khotbah ketika kita beribadah. Bisa juga melalui ya orang lain, teman kita, keluarga kita atau siapapun. Bisa saja sesungguhnya itu adalah teguran yang dari Tuhan. Dan Tuhan pakai siapa saja. Bahkan keadaan atau alam itu bisa dipakai juga untuk mengingatkan seseorang, untuk menegur seseorang. Karena itu ketika teguran kita dapatkan, jangan menolak mentah-mentah. Ya, belajar untuk merendahkan diri. Justru ketika ditegur, kita ini harus bertobat. Ya, coba lihat firman Tuhan lagi dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah ini, ya sikap kita ketika mengalami teguran harusnya adalah merelakan hati dan bertobat. Nah jadi jangan membantah, jangan membela diri. Tegur Tuhan membela diri, merasa diri benar. Tuhan tahu. Tuhan ngerti apa yang sesungguhnya terjadi. Bahkan Tuhan itu tahu segala kebenaran. Kita nggak bisa istilahnya berdebat dengan Tuhan. Ya, maka dikatakan ketika ditegur, bahkan dikatakan dalam kitab Wahyu, hajar loh. Dia hajar loh, bukan diajar. Kalau diajar itu didikan tadi ya. Dididik, diarahkan. Ada kalanya didikan itu
kadang-kadang tidak bisa kita tangkap. Tuhan bisa pakai cara yang lain. Dengan teguran, dengan didikan yang lembut, tidak nangkep. Kadang-kadang diizinkan hajar. Wah, dihajar itu bisa bicara tentang didikan yang keras. Ya, bisa ada istilahnya di Alkitab, ada tongkat didikan. Nah, artinya apa? Ya, kita dididik dengan keras karena apa? Karena kita salah, karena kita menempuh jalan yang tidak benar. Ya, daripada kita lebih celaka lagi, ya Tuhan nggak ingin itu terjadi. Makanya seringkali ada yang namanya dihajar. Ya, apa dampaknya? Ya, dampaknya harapannya adalah pertobatan. Tetapi yang terjadi ketika dihajar, ya nggak enak. Ya, dihajar Tuhan itu bisa melalui kegagalan usaha, bisa melalui sakit, bisa melalui misalnya sekolah tidak lulus, bisa melalui kerugian, melalui banyak kejadian yang tidak mengenakan. Itu dihajar. Ya, kalau udah begitu, ayo ya relakan hati dan bertobat. Jadi jangan keraskan hati. Ya relakan, oh Tuhan ampuni aku gitu ya. Mulai untuk minta pimpinan Tuhan supaya selanjutnya kita tidak semakin salah dalam langkah. Ya, makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya, artinya Tuhan menegur itu Tuhan ingin kita tidak semakin salah. Sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Tuhan mau mendidik kita di jalan yang benar. Jadi katakan juga, barang siapa ku kasih. Nah, jadi bicara tentang kasih Tuhan. Ia ku tegur dan ku hajar. Nah, ini ya, bukti kasih tidak selalu hanya dielus-elus. Bukan hanya selalu yang enak-enak, dimanjakan. Tidak. Seringkali juga ditegur dan dihajar. Sebab itu ketika kita mengalami yang namanya teguran atau hajaran tanda kutip yang dari Tuhan, ya, relakan hati dan bertobat. Ya, jangan ngeyel gitu loh ya. Kalau semakin ngeyel seringkali kita mengalami keadaannya semakin kok tidak makin membaik ya. Sudah bertobat kok masih aku udah mengaku salahku kok masih juga ya. Mungkin juga ya. Pengakuan itu harus sampai hati, jangan hanya di mulut saja. Ya, kadang-kadang kita merasa aku yo-yo gitu loh. Pernah ya? Yo-yo, tetapi sesungguhnya hatinya belum sungguh-sungguh. Nah, mari sungguh-sungguhlah bertobat, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami untuk kami senantiasa mendengarkan akan teguran, mendengarkan akan didikan yang dari Tuhan, supaya ketika didikan atau teguran, bahkan ketika Tuhan menghajar, itu kami menyadarinya dan kami bisa segera bertobat, tidak semakin salah langkah, tetapi kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang tolong kami bisa menangkap pesan ini dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Menyerahkan hari ini hidup kami, ibadah kami, pelayanan kami, semua dalam bimbingan penyertaan Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, siap-siap ibadah, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.